Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di pembahasan tentang kematian janin di dalam kandungan. Karena saya pernah baca ya VT dari seorang ibu yang mengungkapkan kekecewaan karena udah capek-capek periksa ke obgyn, ke bidan, tapi masih terjadi kematian janin dalam kandungan. Pertama, saya turut berduka cita buat ibu. Kemudian yang kedua, semoga tidak terjadi lagi ke kehamilan berikutnya dan juga ke ibu-ibu hamil yang lainnya. Yang ketiga, saya sangat apresiasi ya buat ibu-ibu yang sudah rajin periksa, karena itu merupakan salah satu usaha kita ya Bu, supaya ibu dan janin sehat. Tapi jangan pernah kecewa. Nah, kemudian kita ingat lagi konsep bahwa kematian janin itu kadang di beberapa kasus terjadi secara mendadak ya. Kemudian tidak bisa dicegah. Nah, mungkin pada waktu periksa mom dalam kondisi momnya sehat, janinnya sehat pada waktu periksa. Nah, mungkin saja pada waktu di rumah karena memang terjadi permasalahan mungkin ya mom ya, kita kan nggak pernah tahu karena kematian janin itu memang banyak faktor penyebabnya, dari janin, dari ibu, dan juga dari lingkungan juga ya gitu kan. Nah, mungkin saja itu ada faktor pencetusnya dari lingkungan. Contohnya saja mungkin ketika mom periksa, mom tidak stres. Ketika di rumah ada tekanan-tekanan atau ada tuntutan sehingga muncullah stres, bisa saja akan terjadi perubahan sirkulasi darah ke janin dan akhirnya janin mengalami kekurangan oksigen dan bisa meninggal kalau tidak diketahui secara dini. Nah, makanya ibu hamil itu disuruh periksa, iya betul, disuruh kontrol ke obgyn juga betul, USG juga betul, mengkonsumsi vitamin, nutrisi betul semuanya. Tapi mom juga harus belajar tentang perubahan pada waktu kehamilan. Ini normal loh terjadi pada ibu hamil. Nah, ini tidak normal loh. Ini masalah. Jadi ketika kita udah belajar, kita bisa mengetahui alarm adanya masalah di tubuh kita secara dini. Nah, contohnya saja seperti tekanan darah. Tekanan darah itu mungkin pada waktu mom periksa di bidan itu normal mungkin ya mom ya, di nakes atau di obgyn itu ditemukan 120/90 tekanan darah, itu normal kan. Tapi bisa saja pada waktu sebelum hamil tekanan darahnya 90 mungkin. Nah, itu kan tadi perbedaan 30. Itu udah jadi alarm itu ada apa gitu kan. Jadi kita harus melakukan kontrol lagi. Nah, ketika mom tahu itu sudah jadi perbedaan adalah alarm di tubuh kita, mungkin terjadi peningkatan yang nantinya signifikan, mungkin mom akan rajin kontrol. Nah, yang kedua, di rumah mungkin awalnya itu normal-normal janinnya, kemudian tiba-tiba gerakannya melemah. Jangan anggap, oh mungkin janinnya capek atau gimana. Nah, ingat ya, membawa gerakan janin itu merupakan suatu indikator janin sehat. Apabila janinnya itu mulai melemah gerakannya, berarti ada apa dengan janin kita. Tercukupikah kebutuhan oksigen, nutrisinya, atau gimana sirkulasi plasentanya. Nah, itu yang harus mempelajari. Nah, kemudian dalam buku KIA juga ada mom harus memantau tanda bahaya setiap minggu di rumah. Salah satu saja tanda bahaya itu ada tanda checklist, berarti kita, mom dan janin mungkin dalam masalah kesehatan. Dan jika ini memang bisa ditemukan, kita atasi, kita temukan secara dini, kita cegah supaya jangan terjadi. Nah, intinya jangan lupa belajar tentang perubahan kehamilan. Kemudian temukan alarm atau masalah kesehatan pada diri sendiri. Ketika terjadi perubahan, jangan sampai telat datang ke petugas kesehatan. Yuk mom, selain periksa, belajar, karena hasil dari pembelajaran kehamilan adalah di hasil akhir konsepsi kita. Apakah terjadi keguguran, kelahiran prematur, atau kematian janin di dalam kandungan. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.